Oke, hai guys, balik lagi bersama aku di sini Radio di channel Rauhi dan kali ini aku bakalan kasih tahu tips buat bermain catur untuk para pemula yang aku udah tahu dari Magnus Carlsen dan lain-lain. Tapi di video ini aku akan perjelas untuk apa langkah itu dan untuk apa langkah ini. Jadi, apa sih langkah yang cocok buat bidak hitam atau buat bidak putih dalam level pemula? Nih, kita akan bahas di satu langkah berikut ini. Kalau buat pemula, teman-teman ya, itu yang paling normal ini bukan cuma buat pemula doang, guys. Bahkan Grandmaster pun sering jalanin ini, teman-teman. Bahkan pertarungan atau pertandingan internasional yang ada di dunia itu selalu menjalankan ini. Yaitu adalah ini langkah pertama doang, teman-teman, yang selalu ada di Grandmaster atau lain-lain. Itu adalah pion ke E4. Karena ini adalah permainan yang udah sering dilakukan oleh para grandmaster, internasional, dan para pemula. Dan ini cocok buat untuk para pemula pemain catur. Terus dibahas dengan pion ke E5. Nah, ini buat pemula juga teman-teman. Kalian balas dengan queen ke H5. Tujuannya untuk apa, Bang? Kalau misalkan kalian dapat keberuntungan yang super beruntung, maka kalian akan dapat boom. Ini benar-benar beruntung banget guys kalian guys. Kalau misalkan kalian lagi lawan teman kalian atau lawan di turnamen kecil yang levelnya masih pada pemula, terus kalian nemu yang kayak gini, ini benar-benar kalian keberuntungan besar. Emang kalau gini gimana bang? Buat langkah selanjutnya, kalian jangan mundur ke sini guys. Kalian misal kalian tuh masih tetap pengen checkmate dalam 4 langkah yang tinggal pisau ke sini, pisau putih pindahin ke C4, terus nanti queen makan pion yang ada di F7. Jadi checkmate. Ya, ini jangan. Tapi kalau misalkan musuhnya bodoh gimana? Sini. Nah, aku sini aja lah. Waduh, dia ke situ ngapain ya? Ya udah aku sini aja. Ya udah ini mah guys, tinggal kalian makan. Ada kuda, teman-teman. Coba ulang-ulang. Nih teman-teman, kita coba revisi lagi. Kalau misalkan kalian pengen checkmate 4 langkah, tapi ada yang menghalangi, contohnya ini ke sini, ini normal teman-teman, it's okay. Terus misal musuh gak tahu nih, gak tahu apa-apa, masih belum tahu apa-apa, dia jalanin ini. Terus kita jalanin queen ke sini. Musuhnya tahu misal, wah dia pasti mau checkmate 4 langkah nih. Atau misal belum tahu deh, kalau belum tahu ya udah kalian tinggal gini dan boom. Checkmate. Tapi kalau misalkan musuhnya tahu, biasanya bakalan yang sering aja nih teman-teman ya. Yang sering aja ya guys ya. Itu bakalan diblokir sama kuda. Kalau diblokir sama kuda, apa yang dilakukan bang? Yaitu adalah boom. Kalau dimakan, kalian makan balik kudanya. Kalau dimakan, ya udah boom. Checkmate. Gitu teman-teman. Itu biasanya lindungin sama kuda itu udah normal gitu. Udah banyak guys. Ya, atau sering, terutama yang masih level pemula. Tapi yang aku bahas ini itu baru langkah pertama yang teman-temannya yang checkmate 4 langkah aja. Ini jauh lebih GG teman-teman. Kalau kalian dapat keberuntungan ini, pion ke E4 dibalas dengan pion ke E5, dibalas dengan queen ke H5. Kalau misalkan kalian dapat keberuntungan yang sudah aku bilang itu adalah boom, pion ke G6, kalian balas dengan makan pion yang ada di E5. Cek. Misal pakai queen lindunginnya, jangan makan queennya teman-teman, percuma ya, jangan dimakan queennya. Kalau mau atau enggak lindunginnya pakai bishop karena dia gak mau tukeran queen. Kalau di awal-awal kalian makan bentengnya, boom, kalian dapat 2 perwira sekaligus dalam waktu yang singkat. Kenapa aku bilang gitu? Ya jelas, karena kuda emang udah gak bisa kemana-kemana lagi guys, kudanya guys. Tapi kalau kalian lindunginnya pakai queen, dia tetap makan kuda, kalian bisa boom cek. Ya saranin sih lindunginnya pakai queen teman-teman. Kalau menurut aku ya, biar balas-balas chat teman-teman. Lindungin pakai ini,
Terus bishop makan ini, sorry, queen makan pion yang ada di C2. Terus kalau misalkan kalian dapat keberuntungan yang lakinya itu besar, itu dengan sini misal ya, ini langkah aneh sebenarnya. Terus kalian majuin anu anu lagi ya, ya ini misal, terus kalian dapat keberuntungan dengan ini, jangan dimakan teman-teman, tapi boom dapat benteng ya. Tapi ya gak mungkin juga sih guys, musuhnya sebodoh itu. Misal dilindunginnya pakai pisau, kalian makan benteng, dapat 2 perwira sekaligus guys. Terus kalau pisaunya ke sini, biar nanti queen bisa ke F6 dan ancaman checkmate, kalian makan aja sih udah. Paling bener makan aja. Boom, kalian bisa dapat queen. Bang, tapi aku gak mau tukeran ratu, Bang. Sebenarnya kalaupun kalian tukeran ratu pun kalian tetap menang. Kenapa? Karena kalian juga udah win, teman-teman. Lihat plus 9, guys. Kita udah dapat 2 perwira lumayan besar. Benteng itu besar, guys, poinnya, guys. Kuda juga lumayan. Kalau kalian makan, dimakan balik, bukan permasalahan yang masalah benar-benar gede, teman-teman. Tapi kalau kalian nggak mau, ya udah makan aja pion yang ada di H7. Dibalas misal dengan 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 menteri ke E8, bertujuan untuk nanti si rajanya pindah. Misal kalau rajanya pindah terus ini balas dengan apa-apa gitu, kalian bisa makan ini jadi cek. Nah, paham. Misal kalian dapat luck nih, majuin pion ke E5, kalian mindahin. Kalau misalkan kalian dapat luck yang lebih gede lagi, misal ke sini, enggak, itu bukan luck teman-teman. Misal ke aku ini kuenya gak bisa makan ini guys. Itu kan pion kamu, masa mau dimakan? Misal ke sini, kalian makan, boom cek, terpaksa dilindungin. Dan ya kalau ini masih sisanya sama kalian aja. Kalian ke sini. Kalau misalkan kalian dapat luck dengan kalau kayak gini ini namanya blunder sih guys. Nanti kan dia ke sini teman-teman. Oh enggak sih, aman. Lanjut guys. Kalian dapat luck yang gede lagi. Ke sini misal ya, udah tinggal checkmate. Oh ya enggak. Kok gua kira checkmate ay. Terus kalau udah kayak gini sisanya sama kalian, karena kalian udah dapat poin. Nah itu beda hitam ya teman-teman ya. Sorry itu beda hitam. Oke, sekarang itu baru yang pertama, itu adalah bidak putih. Dan bang, kalau bidak hitam gimana? Oke, biasanya putih bakal jalanin pion ke E4 dibalas dengan E5, terus dilanjut dengan putih dengan kuda ke F3 dibalas dengan hitam dengan kuda ke C6. Ini udah langkah biasa. Nah, kalau misalkan putih jalanin kuda ke C3, jangan balas dengan kuda ke F6, bertujuan untuknya bareng-bareng. Kenapa bang jangan dibalas? Karena satu, ada teknik gede teman-teman di situ. Nanti kalau misalkan dimakan, ya udah gua makan balik, ini free kuda ya kan. Diancam, kalian mundur ke sini, ancam yang ini, kalian maju ke sini, diancam lagi, kalian ke sini, ancam lagi, gak mau mundur misal ke sini, terus gak bisa dimakan karena ada itu teman-teman ya. Nah terus majuin pion ke sini, dimakan sama ini, terus gak bisa dimakan karena ida itu, dibalas dengan ya intinya mah jangan ke sini guys. Aku lupa lagi guys tekniknya. Ya intinya jangan ke situ teman-teman. Jangan balas dengan 4 kuda, karena ada teknik yang bisa beresiko menghilangkan queen kalian teman-teman. Kalau kalian menemukan seperti ini, terus misal dia majuin kuda ke sini, jangan balas dengan kuda. Ingat,
tapi balas dengan bishop ke C5. Itu normal juga ya teman-teman biasanya. Tujuannya untuk apa bang? Menghindari temennya, terutama menghindari juga guys, biar kalian bisa ngeluarin kuda kalian ke F6 yang bertujuan untuk membuka jalan juga guys ya. Dibalas misal sama kuda dengan sama lagi, kalian keluarin aja kudanya udah, biar gak nganggur. Jadi kalian bisa rokade ya, rokade pendek. Misalkan putih rokade, kalian bebas mau rokade atau enggak, samain aja rokade. Ini malah sama guys, asli. Nah kalau sisanya sama kalian, oke ya gitu ya. Intinya jangan balas 4 kuda sih guys kalau kalian jadi hitam, terlalu berbahaya karena ada teknik guys. Aku lupa lagi teman-teman tekniknya itu teknik apa. Terus aku bakalan memperkenalkan gambits ya. Oke, misal kalian jadi putih, jalanin pion ke E4 dibalas dengan E5, dibalas dengan kuda ke F3, dibalas dengan kuda ke C3 C6, dibalas dengan kuda ini. Katanya ini adalah Alliance Gambit teman-teman, Alien Gambit atau Halloween Gambit, aku lupa lagi guys. Tapi kalau soal gambit aku juga belum terlalu mengerti teman-teman ya, kalau soal gambit. Tapi kalian pernah lihat gak sih guys, sesuatu yang ngorbanin kuda? Nih kalian kalau nggak tahu, dibalas dengan salah. Putih memajukan pion ke E4 dibalas dengan E5, kuda maju ke G3 dibalas dengan ke C6. Nah terus selanjutnya si putih bukan majuin ini, terus juga bukan majuin ini, tapi sorry tapi nah ini namanya teknik apa ya namanya, lupa lagi nama teman-teman. Tapi kalau kalian makan nanti kalian majuin ini bang, ini mah namanya ngasih pion dong bang. Oke gak apa-apa. Terus lanjut dengan kuda. Tujuannya untuk apa gitu bang? Ini tuh untuk membuka perkembangan para perwira kalian. Sisanya, sedangkan perwira hitam aja tidak ada yang terbuka. Queen baru terbuka, 2 bishop cuman 1 yang terbuka, benteng satunya belum kebuka, satunya juga sih masih sempit teman-teman ya. Mau jalan kemana gitu, masa jalannya ke B8. Terus apalagi ya, kuda dua-duanya udah pasti bisa jalan kuda mah ya teman-teman ya, soalnya langkahnya aneh. Nah ini nggak tahu namanya apa, tapi kalau yang ngorbanin kuda itu seperti ini guys. Kalian majuin, misal ini majuin pion ke D3, kalian balas terus misal lawan kalian ke kuda ke F6 dibalas dengan boom kuda, atau enggak dia jalanin ini deh, bishop ke C5, kalian boom ke sini. Tujuannya untuk apa bang? Ada deh tujuannya. Queen gak bisa makan. Kenapa Queen gak bisa makan? Karena nanti dimakan sama bishop hitam. Tapi apa yang dilakukan oleh putih? Kenapa jalanin kuda pagi-pagi ke G5 gitu? Apa tujuannya? Tujuannya kalau misalkan dimajuin ini untuk mengancam pion, kalian boom sacrifice kuda. Tujuannya apa coba? Ada yang tahu? Yap, betul. Tujuannya juga itu adalah untuk mengancam benteng dan menteri terutama. Tapi ada satu tujuan yang benar-benar luar biasa, yaitu adalah menggagalkan rokade. Dengan raja yang sudah gerak, gak akan bisa rokade lagi teman-teman. Itu jadi kuda ke F7 ini ada 3 tujuan. Ancam queen, ancam pion juga teman-teman. Ada 4 berarti, ada ancam pion, ancam queen, ancam benteng, sama ancam raja agar tidak bisa rokade. Ya raja makan dong, karena kalau gak makan
atau misal lindungin queen, dimakan bentengnya. Atau misal lindungin benteng, dimakan menterinya dong. Nah, gitu teman-teman. Tapi bang, kuda sama pisop itu langkaan mana dan lebih gegean mana? Tergantung teman-teman. Kan kuda itu langkahnya aneh ya guys ya. Pion gak bisa niru kuda. Pion itu cuman ada bisa 3 niru teman-teman. 3 tiruan, yaitu ada jalan benteng, jalan menteri, atau dan jalan pisop. Atau kita satuin jadi menteri, karena menteri bisa ketiga-tiganya. Tapi pion juga bisa. Apaan bang? Pion cuman bisa itu doang, maju doang. Emang bisa belok-belok? Pion kalau jalan lurus kayak benteng, bener gak? Terus pion kalau misalkan mau makan sesuatu, jalannya nyerong kayak pisop. Bedanya aja, pion itu gak bisa mundur teman-teman. Oke. Dan pion gak bisa niru langkah kuda dong. Menteri aja gak bisa, bahkan raja pun sekalipun gak bisa niruin langkah kuda saking gegenya. Tapi ada satu yang gak bisa dilakuin oleh semua teman-teman, kecuali pion. Bener ya, ini bener-bener OP parah untuk pion ya, bener-bener super duper OP ya teman-teman. Apa bang? Nih, kuda jalannya aneh, itu bagus, lumayan. Menteri jalannya bisa bebas, kemana aja itu bisa menteri, itu juga bagus. Tapi ada satu yang gak bisa dilakukan oleh menteri, kuda, pisop, maupun benteng, maupun raja sekalipun. Gak bisa. Apa bang? Langkah en-passan. Ya, bener guys, gak bisa dilakukan oleh siapa-siapa en-passan. Oke, kita lanjut dulu ini ya. Kalau misalkan dimakan, udah gak bisa rokade, kalian majuin ini buat ancam ini pisop. Kalau dimakan sama ini, jangan dimakan karena ada kuda, berarti tadi salah teman-teman langkahnya. Berarti ancam pisop. Kalau pisop mundur atau pisop makan, sama-sama makan, terus balas ini kalian balas dengan ini. Bisa dimakan, kalian makan ancam kuda ya. Terus kalian bisa sekak dengan pisop atau menteri ke C4. Kalau misalkan kuda mundur ancam menteri, kalian sekak aja tuh kuasa mundur, kalian makan sekak, ada dia tuh kuasa mundur, kalian makan benteng, udah gak bisa kemana-mana. Kalau misalkan dia mundur buat ngamanin apa itu namanya, ngamanin raja, kalian takutnya juga dimakan, kalian kesini ke G7 bertujuan untuk mengancam kuda dan juga mengancam pion. Kalau misalkan dia mundurnya ke sini, kalian majuin pion. Kalau misalkan dimakan, nah kalian makan. Kalau misalkan dimakan ya udah kasih kalian makan tuh, itu laki kalian. Tapi kalau gak dimakan, misal dengan sini atau kemana gitu ya guys ya, sisanya mah kalian pasti untung guys, karena perwira kalian juga udah terbuka. Nah, sekarang aku bakalan bahas apa itu langkah en-passan. Langkah en-passan adalah salah satu langkah yang tidak bisa dimiliki oleh semua perwira, bahkan raja sekalipun, yang hanya bisa dilakukan oleh pion. Langkah en-passan itu apa? Langkah en-passan itu seperti langkah OP-nya pion atau ultimate-nya pion. Cara en-passan itu gimana bang? Nih cara en-passan. Mungkin kalau kalian di level pemula, kalian main sama teman kalian yang kalian itu udah tahu kalau itu adalah, kalau catur itu bisa langkah en-passan, maka kalian pasti bakal dikira lu curang ya. Hah? Kamu curang ya? Jujur aja sama aku, kamu curang ya? Enggak, sebenarnya gak curang teman-teman, tapi emang ada langkahnya. Yaitu adalah dengan syaratnya pion harus ada 3 langkah teman-teman, yaitu gak ada yang dengar kan? Oke, gak ada. Yaitu 3 langkah kotak. Ini dihitungnya 2 bukan 1. Terus kalau misalkan ini ke sini, kalian ke sini. Kalau misalkan ini ke sini,
Terus kalau misalkan ini ke sini, boom. Ya. Apa bang? Coba pelanin. Oke. Pion harus maju sekitaran 3 langkah. Syarat pertama harus 3 langkah. Yaitu dihitungnya dengan 1, 2, 3. Ya, harus 3 langkah. Atau bisa kayak gini. 1, 2, 3. Gitu teman-teman. Ya intinya dihitungnya dari kotaknya teman-teman ya. Dan itu syarat pertama. Terus syarat kedua, lawan harus memajukan 2 langkah pion. Gimana itu bang maksudnya? Nih. Nah, setelah syarat pertama terpenuhi, lawan gak boleh, atau lawan syaratnya itu harus melakukan gerakan 2 bersampingan dengan pion putih yang ada di E5. Kalau misalkan kayak gini gak akan bisa teman-teman. Tapi kalau kayak gini, boom, and pasan. Bisa kan guys? Itu teman-teman. Kalau ini cuma makan-makan biasa ya. Nah itu syarat keduanya, baru kalian bisa end pasan. Kalau misalkan lawan kalian majuinnya 1, ya kalian gak akan bisa end pasan tuh. Boom, gak akan bisa end pasan. Kalau udah kayak gini bang, nanti kan pionnya bisa ke F7 bang. Sini gak bisa teman-teman. Wajib 3 langkah, gak boleh lebih guys. Ya, itu syarat end pasan. Terus gini deh. Apa ya? Kalau perwira paling OP itu apa bang? Tergantung juga guys. Kalian sukanya apa? Kalian bisanya apa? Kalau kalian bisanya kuda, karena langkahnya juga kalian udah kuasai, berarti OP-nya itu kuda. Nah, perwira yang dihitung OP itu dari benteng, kuda, sama pisau. Kenapa bang? Karena kalau menteri ya kali menteri memang OP guys. Emang OP menteri itu, bukan OP tapi memang OP. Kan kalau benteng, kuda, dan pisau itu belum tentu OP karena itu gimana pemainnya. Kayak Hikaru Namakura. Hikaru itu suka pisau kalau gak salah. Dan Magnus Carlsen itu suka kuda teman-teman ya. Karena aku lihatnya itu kayak di poster gitu. Kalau ya nggak tahu itu benar atau enggak, menurut kalian benar atau enggak. Wah bisa gini ya. Ya intinya gitu guys, tergantung orangnya itu suka apa. Apakah suka pisau, apakah suka benteng, apakah suka kuda gitu teman-teman ya. Dan langkah berlian nih, menurut kalian atau yang suka main chess di aplikasi chess, itu biasanya langkah berlian itu berhubungan dengan korban. Harus dikorbankan salah satunya demi checkmate. Biasanya gitu teman-teman. Misal nih. Misalnya ya kita harus susun dulu ya guys ya. Misalnya oke, kita harus agak bener-benerin dikit ya. Aduh, misalnya gimana ya guys ya? Misalnya gini. Nah, misalnya gini aja deh guys, biar gampang. Kalian itu bakalan checkmate bentar lagi. Wait ya guys ya, kita susun dulu teman-teman. Susun dulu. Harus makan nih, biarinlah. Nah, misalnya gini. Kalian mau checkmate dengan 1 benteng dan 1 menteri. Ya, wait, teman-teman. Nah, yang menghalanginya benteng ya guys ya.
Nah, sip, mantap. Semoga gak remis nanti. Nah, misal nih, ya, kalian itu punya eh, 2 pasang benteng. Nih, seperti ini. Ke sini. Oke, nah gini. Misal ya, misal aja nih teman-teman. Bentengnya ngalangin karena di si putihnya jadi gak bisa checkmate, teman-teman. Jadi gak bisa checkmate. Jadi langkah brilian itu bukan hanya mengorbankan saja, guys. Berarti ya guys ya. Makan dulu. Nah, sip. Nah gini. Misal si bentengnya, aduh ini benteng ngalangin banget. Wait ya. Wait ya, wait ya, wait ya, wow. Copyright gak tuh? Aman lah. Nah, gini guys. Misal si benteng yang satunya itu ngalangin. Nah, bentengnya itu ngalangin banget tuh. Padahal kalian mau checkmate dengan benteng ke D8 sama ratu. Jadi langkah yang bisa dilakukan yaitu adalah dengan korbanin salah satu dari kalian. Yaitu dengan wait ya, biar lebih ini guys, biar lebih enak dilihat guys. Misal ke sini, dia ke sini, ini. Nah, gini teman-teman. Misal kalian bentar lagi tuh checkmate guys. Dengan menteri atau benteng ke D8. Tapi ada benteng ini yang ngalangin, nanti dimakan dong bang salah satunya. Korbanin salah satunya. Wait ya guys ya. Dengan boom. Aduh ini mah bahaya dong. Pindahin dulu rajanya guys ya. Yaitu dengan korbanin menteri kalian dengan ke E1. Misal jangan stuck dong. Misal kayak boom. Ini langkah aduh. Wait guys. Nah, sini. Nah, kalau ada yang ngalangin, misal menterinya ngalangin, itu menteri sumpah itu ngalangin banget dah menteri dah. Yaitu langkah yang dibalas ini langkah brilian. Kalian kesini langkah brilian. Kalian kesini langkah brilian. Kalian kesini langkah brilian. Aku gak tahu ini langkah brilian atau bukan. Tapi boom. Kalau dimakan, kalian tinggal majuin benteng ke D8. Atau kalian kesini, boom. Ya udah sini tetap aja checkmate teman-teman ya. Dan ini langkah brilian. Kalau misalkan musuhnya terpancing dengan ini, wah, kayak asik. Dia blunder tuh. Dia ngorbanin menteri. Ya udah deh, makan aja lah, is okay lah. Gua gak ada perwira juga gak apa-apa. Yang penting dia udah gak punya menteri. Makan. Kalian boom. Harus dilindungin. Lah, kenapa pada hilang? Oh ya, oke. Harus dilindungin, wajib. Kalian tinggal makan aja dengan santai dan tenang. Gitu guys, itu salah satu langkah brilian. Kenapa aku bilang itu salah satu langkah brilian? Karena yang lebih terutamanya itu adalah menghilangkan halangan agar kalian bisa checkmate dengan lancar. Kalau misalkan halangan itu masih ada, tetap aja kalian gak akan bisa checkmate teman-teman. Gitu guys, ya. Itu salah satu langkah brilian. Ya intinya guys, ini sebenarnya bukan pembahasan catur yang 100% akurat. Karena aku juga bukan ahli catur. Kalau mau yang lebih akurat bisa ke YouTube-nya RL Chess. Kalau kalian mau tahu RL Chess itu siapa, itu tuh adalah seorang pecatur juga teman-teman ya. Yang dimana saya juga belajar darinya teman-teman ya. Atau ke channelnya ngomongin catur.
di channelnya ngomongin catur itu bisa guys. Oh iya, nih ada salah satu fitur checkmate juga nih guys. Kalau misalkan kalian jalanin pion dibalas dengan pionnya ke sini, kalian boom, wajib dilindungin, kalian korbanin menteri kalian, oke lah, makan aja makan. Gini nggak guys, itu guys. Bang, ulang bang, jangan kecepatan. Kalian jalanin pion ke E4 dibalas dengan, kalau misalkan dia pengen nyoba-nyoba sesuatu, dibalas dengan pion ke F6, kalian balas dengan boom. Cek. Harus ditutup, karena kalau mau ditutup emang mau ditutup sama siapa lagi guys. Ditutup, jangan dimakan, tapi kalian boom. Bisa ke sini. Kalau dimakan, boom checkmate. Tapi ada checkmate juga dengan menggunakan kuda. Contohnya gimana bang? Nah, set. Nah, boom. Terpaksa di jangan dulu jalanin itu dong bang. Nah, jalanin dulu yang lain. Nah, sini kalian maju terus, misal cek wajib dilindungin, terus kalian ke sini, boom. Wah, menterinya gratis nih dimakan sama pion. Lucu lu deh, bisa main catur gak lu, hah? Belajar lagi ya dek. Gak apa-apa lah, makan aja. Ya guys ya. Atau gak, ya itu salah satu teknik checkmate juga ya guys ya. Juga kalau misalkan kalian lawan yang benar-benar gak bisa main catur atau gak pernah main catur, atau kalian baru aja main catur, biar kalian bangga-banggain diri kalian aja gitu teman-teman. Wah, ternyata gue sejago itu ya main catur. Nah gitu guys, tapi jangan sombong ya guys ya. Catur itu jadikan wawasan teman-teman, agar mempercerdas kalian. Wah, udah bisa kemana-mana. Oke. Nah ya guys ya, mungkin segini aja dulu videonya, karena aku gak mau bikin video yang terlalu panjang buat kalian, karena ini hanyalah sebuah edukasi bermain catur. Dan bukan edukasi juga sih, sebuah pembelajaran atau teknik-teknik pemula. Ini benar-benar teknik pemula banget ya guys ya. Apalagi yang ini. Nah, apalagi yang ini guys, apalagi yang ini guys, apalagi yang ini teman-teman. Apalagi yang ini guys, apalagi yang ini guys, apalagi yang ini teman-teman. Ya. Kalau misalkan, nah ya, apalagi yang ini guys, apalagi yang ini guys, apalagi yang ini teman-teman, apalagi yang ini guys. Ini teknik catur pemula banget. Oh, ini udah bisa kemana-kemana ini. Ya, bagi teknik yang kayak itu tuh yang makan benteng karena dianya gak tahu apa-apa. Oke guys, mungkin segini aja dulu videonya, karena ini hanyalah sebuah pembelajaran catur pemula. Dan kalau kalian belum tahu teknik-teknik ini, kalian bisa pakai teknik ini buat kalian bermain catur sama teman kalian, keluarga kalian, atau bapak ibu guru kalian. Dan see you goodbye, semoga videonya bermanfaat. Kalau mau belajar catur jangan ke aku, tapi cari channel lain, karena aku bukan ahli catur. Aku cuman manusia biasa. Gimana sih lagunya? Aku cuman manusia biasa, bukan manusia catur. Aku juga bukan Magnus Carlsen. Gitu kan? Ya, betul. Yes, betul, mantap. Bye-bye.